Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Jubranur dari kelas Pendidikan Biologi B Angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 191404104. Saya perwakilan dari kelompok 8 Praktikum Zoologi Vertebrata yang akan mengamati struktur morfologi dan anatomi dari ayam atau Gallus domesticus, yang mana Gallus domesticus ini termasuk ke dalam kelompok hewan apes. Adapun tujuan praktikum ini dilakukan agar mahasiswa dapat mengamati dan mengetahui struktur morfologi dan anatomi dari Gallus domesticus. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah pisau, gunting, pinset, sarung tangan, baki, styrofoam, alat tulis, dan ayam. Pertama yang akan kita amati adalah struktur morfologi dari Gallus domesticus, yang mana Gallus domesticus ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian caput atau kepala, bagian yang kedua adalah trunkus atau badan, bagian yang ketiga adalah ekstremitas atau anggota badan. Kemudian bagian ekstremitas ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Pada bagian caput atau kepala terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah rostrum atau paruh. Rostrum disusun oleh rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas disebut maksila dan rahang bawah disebut madula. Selanjutnya organum visus. Ini organum visus atau mata. Selanjutnya nares atau hidung. Selanjutnya porus acousticus externus atau telinga. Selanjutnya cera atau jengger. Di antara caput dan trunkus terdapat leher atau cervix. Nih, leher atau cervix. Pada bagian trunkus dilapisi oleh bulu-bulu, yang mana bulu-bulu ini berfungsi untuk melindungi kulit dari cuaca yang tidak cocok. Kemudian berdasarkan bentuk bulu-bulunya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah plumae atau bulu pelindung. Kemudian bagian yang kedua adalah plumulae atau bulu yang berada di bawah plumae. Kemudian yang ketiga adalah filoplumae atau bulu-bulu halus. Pada bagian trunkus disusupi oleh bulu-bulu. Berdasarkan letak bulunya dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah remiges atau bulu pada sayap. Selanjutnya retriges yaitu bulu pada ekor. Selanjutnya tetricus yaitu bulu yang menutupi badan. Selanjutnya adalah parapterum atau bulu yang menutupi daerah bahu. Yang terakhir adalah alula cisalasphuria atau bulu-bulu kecil yang terdapat pada jari ekstremitas superior. Selanjutnya, pada ekstremitas superior yang berupa sayap dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah humerus atau tulang lengan atas. Ini.
Kemudian radius atau tulang pengumpil. Ini. Selanjutnya ulna atau tulang hasta. Selanjutnya ossa carpalia atau tulang pergelangan tangan. Ini. Lalu yang terakhir adalah digiti yang terdiri atas 3 jari-jari. Selanjutnya, pada ekstremitas inferior atau tangkai kaki dibagi juga menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah femur atau paha. Ini femur atau paha. Yang kedua adalah patella atau tulang lutut. Ini. Selanjutnya, tibia tarsus yang merupakan persatuan antara dua tulang tibia atau tulang kering dengan tarsalia atau tulang pergelangan kaki. Ini adalah tibia tarsus. Selanjutnya adalah fibula atau tulang betis. Ini tulang betis. Selanjutnya adalah tarsal metatarsal atau persatuan antara tarsal dengan metatarsal. Ini. Dan yang terakhir adalah talamus atau ruas-ruas jari. Ini adalah talamus. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bulu sayap. Bagian bulu sayap yang pertama adalah umbilicus inferior yang terdapat pada bagian pangkal. Ini. Kemudian talamus. Kemudian lanjutan dari talamus adalah racis. Ini. Dan yang terakhir adalah satuan dari bulu-bulu yang disebut barbai. Ini adalah barbai. Selanjutnya kita akan mengamati struktur anatomi dari Gallus-Gallus domesticus. Namun sebelumnya, untuk mengamati struktur anatominya, terlebih dahulu kita mencabut bulu-bulu yang terdapat pada ayam. Karena fungsi dari pencabutan bulu-bulu ini agar dapat mempermudah dalam mengamati struktur anatominya. Ini adalah gambaran struktur anatomi dari Gallus-Gallus domesticus. Bagian yang pertama adalah trakea. Ini adalah trakea. Selanjutnya kor atau jantung. Ini adalah kor atau jantung. Selanjutnya ini adalah hepar atau hati. Ini hepar. Kemudian ini adalah vesica velea atau kantung empedu yang berwarna hijau. Selanjutnya ini bagian lien atau limfa yang bentuknya kurang lebih sama seperti jantung. Selanjutnya ini adalah proventriculus atau lambung kelenjar. Kemudian ini
adalah ventriculus atau lambung pengunyah atau biasa dikenal sebagai ampela. Selanjutnya, ini adalah pulmo atau paru-paru pada ayam. Nih. Selanjutnya, ini adalah bagian ren atau ginjal. Selanjutnya, pada bagian usus atau intestinum. Yaitu pada usus halus atau intestinum tenu terdiri atas beberapa bagian. Itu pada usus yang berbentuk seperti U ini adalah usus 12 jari. Ini 12 jari atau duodenum. Selanjutnya pada tengah-tengahnya ini terdapat pankreas. Ini pankreas. Kemudian ini adalah usus jejunum atau usus kosong. Dari sini sampai sini. Ini adalah usus jejunum. Kemudian di sini terdapat usus buntung. Selanjutnya ini merupakan ileum sampai percabangan di sini. Kemudian dari percabangan di sini sampai anus ini merupakan usus besar atau disebut intestinum resum. Ini usus besar. Ayam ini merupakan ayam betina. Dikatakan ayam betina karena terdapat ovarium. Ini ovarium. Itulah tadi struktur morfologi dan anatomi dari Gallus domesticus. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.